Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ahlan wa sahlan bikum jami'an, adik-adik santri kelas 8 MKW Putra yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali melanjutkan kegiatan KBM daring atau online kita, khususnya berkaitan dengan mata pelajaran An-Nahwu. Pertemuan sebelumnya kita sudah masuk di penerapan dhamair, ya, kata ganti dalam bahasa Arab, ya, di huruf A wazan dharaba pada fi'il madhi. Kemarin sudah Ustaz terangkan secara gamblang, ya, kewajiban kalian menghafalkan tanpa disetorkan, ya, dihafalkan dan dipahami dengan baik. Karena ini berkaitan dengan dhamair, kata ganti, ya, yang jumlahnya sekitar 14 dalam bahasa Arab. Kalau di kita hanya misalnya saya, kamu, kalian, mereka. Kalau dalam bahasa Arab itu sangat banyak dan dibedakan antara jumlah orangnya dan jenis kelaminnya. Kalau laki-laki itu mudzakkar, kalau perempuan itu muannas. Nanti bisa mufrad, bisa mutsanna, dan bisa jamak. Seperti itu dalam kaidah bahasa Arab. Insya Allah kita lanjutkan materi kita masih terkait dengan penerapan dhamir, ya. Ini sebetulnya pelajaran shorof, tapi dikemas untuk mempermudah memahami dalam pelajaran nahwu, ya, dijadikan satu, ya. Aslinya pelajaran shorof karena menghafal kaidah terutama dhamair, huwa huma hum hiya huma hunna, anta antum ma antum, anti antum ma antunna ana nahnu, kemudian diterapkan di dalam fi'il, ya, fi'ilnya ini yang masuk dalam kategori pelajaran nahwu. Kemarin sudah kita selesai membahas wazan dharaba fi'il madhi, ya. Wazan fa'ala fi'il madhi. Sekarang kita ke wazan fa'ala fi'il mudhari'nya. Madhi terkait dengan waktu yang telah lampau, yang telah berlalu. Sekarang mudhari' terkaitan dengan sekarang atau yang akan datang. Sama, dhamairnya tetap sama, huwa huma hum sampai selesai, sampai ana nahnu. Hanya saja kata kerjanya berbeda. Karena apa? Fi'il mudhari' berbeda dengan fi'il madhi. Kita ulang lagi dhamairnya masing-masing, setelah itu kita terapkan di fi'ilnya, kata kerjanya. Huwa huma hum hiya huma hunna, anta antum ma antum, anti antum ma antunna, ana nahnu. Ini Ustaz tolong mohon kalian hafalkan sampai kalian paham, sampai kalian menghafal di luar kepala, ya. 14 kata ganti atau dhamair ini. Maknanya kemarin sudah Ustaz sampaikan, silahkan nanti di murojaah. Ya, intinya apa? Orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Tapi di sini dibalik. Orang ketiga, orang kedua, orang pertama. Orang ketiga yang dibicarakan. Mereka 3 orang, mereka 2 orang, mereka 1 orang. Orang yang kedua, orang yang diajak bicara. Siapa? Kalian, kamu, 1 orang, 2 orang, lebih dari 2 orang. Dan yang terakhir, orang ke 1, orang pertama yang berbicara, ya. Siapa? Ya saya, ya kami, ya kita. Dalam bahasa Arabnya ana nahnu. Lebih mudahnya seperti itu dalam perbandingan bahasa Indonesia. Tapi di sini kita apa? Mempelajari karakter dan sifat dari kata ganti dalam bahasa Arab, ya. Baik. Kita langsung masuk ke fiilnya. Huwa yaf'alu. Dia sedang mengerjakan. Huma yaf'alani, dia 2 orang laki-laki sedang mengerjakan. Hum yaf'alun, mereka laki-laki sedang mengerjakan. Hiya, dia seorang perempuan, taf'alu, sedang mengerjakan. Huma taf'alani, dia 2 orang perempuan sedang mengerjakan. Hunna yaf'alna, mereka para wanita itu sedang mengerjakan. Anta taf'alu, kamu seorang laki-laki sedang mengerjakan. Antuma taf'alani, kalian 2 orang laki-laki sedang mengerjakan. Antum taf'aluna, kalian para laki-laki taf'aluna sedang mengerjakan. Anti taf'alina, kamu seorang perempuan sedang mengerjakan. Antuma taf'alani, kalian 2 orang perempuan sedang mengerjakan. Antunna, kalian para wanita, para perempuan, taf'alna, sedang mengerjakan. Ana af'alu, saya sedang mengerjakan, baik saya laki-laki atau saya perempuan. Nahnu naf'alu, kita, kami sedang mengerjakan.
Maknanya seperti itu ya. Intinya sama dhamairnya, cuma perubahannya disesuaikan dengan fiilnya. Kalau madhi ya madhi, mudhari ya mudhari, acuannya atau yang menjadi patokannya seperti yang di kotak sebelah kiri dari dhamair ini. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, taf'alu, taf'alani, yaf'alna, taf'alu, taf'alani, taf'aluna, taf'alina, taf'alani, taf'alna, af'alu, naf'alu. Ya. Karena kita ini belajar kaidah ya. Jadi mau tidak mau harus memahami dan berusaha untuk menghafalkan. Sebetulnya kalau kita mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa tatap muka itu lebih baik dan lebih utama karena kita langsung insya Allah lebih mudah untuk mencerna materi karena kita bisa menggunakan media papan tulis. Karena kita masih dalam kondisi seperti ini darurat, masih daring atau online, ya kita seadanya dulu tapi memaksimalkan materi yang menjadi kewajiban kita untuk mempelajarinya. Berikutnya wazan fa'ala pada fi'il amr ya. Di sini cuma ada 1 2 3 4 5 6. Cuma ada 6 ya. Lebih sedikit. Insya Allah lebih mudah untuk kalian memahami dan menghafalkannya. Dhamairnya kata gantinya sama, kita ulang lagi biar hafal. Huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Sekarang kita terapkan ke fi'il amr. Kemarin pertemuan sebelumnya fi'il madhi. Hari ini tadi yang kita barusan selesai membacanya fi'il mudhari. Ya, sekarang fi'il amr. Apa itu fi'il amr? Fi'il yang terkait dengan kata perintah. Secara langsung. Ya. Berarti di sini yang kita fokus mempelajarinya dhamirnya anta, kamu laki-laki, antuma, kamu dua orang laki-laki, antum, kalian para lelaki, anti, kamu perempuan, antuma, kalian berdua perempuan, antuna, kalian para perempuan atau para wanita. Ini saja 6 ya. Kalau tadi yang mudhari semuanya 14, yang madhi 14, tapi yang amr memiliki ciri khusus atau ciri tersendiri. Kita terapkan anta if'al, kamu lakukanlah, kerjakanlah, laksanakanlah. Antuma, kalian berdua laki-laki, if'ala, kerjakanlah, lakukanlah, laksanakanlah. Antum, kalian semua laki-laki, if'alu, kerjakanlah, laksanakanlah, lakukanlah. Ustaz sering memberikan sinonim ya untuk mempermudahkan kalian mempelajari. Karena bahasa Arab itu maknanya tidak hanya satu, sesuai dengan apa? Siaknya, konteks kalimatnya. Bisa kerjakanlah, bisa laksanakanlah, bisa tunaikanlah, bisa lakukanlah. Hanya saja silakan nanti dipilih yang kira-kira lebih mudah untuk dipahami, seperti itu. Ini namanya apa? Penjelasan ya. Masuk bab penjelasan. Kalau kita cuma kerjakan tanpa variasi, mungkin nanti kalau kita ubah dalam makna yang lain nanti kesulitan. Makanya di sini surat mengantisipasi memberikan biasanya lebih dari satu makna. Karena apa? Nanti penerapannya bisa kalian sudah memiliki apa? Modal kosakata dengan apa? Pemahaman maknanya. Sekarang ke anti, if'ali, kamu wahai seorang perempuan kerjakanlah. Antuma, kalian berdua para wanita, if'ala, kerjakanlah. Mirip berarti ya dengan antuma, dua orang laki-laki, dengan antuma dua orang perempuan, semuanya if'ala. Panjang, bukan if'ala, bukan, tapi if'ala, agak panjang ada matnya. Terakhir antunna, kalian para wanita, para perempuan, kaum perempuan, if'alna, kerjakanlah, laksanakanlah, lakukanlah. Seperti itu. Kita ulang. Anta if'al, antuma if'ala, antum if'alu, anti if'ali, antuma if'ala, antunna if'alna. Kemudian kita ada penerapan. Kalau tadi dhamirnya wazn semua, fa'ala, fa'ala, fa'ala. Sekarang kita ke contoh yang sudah diganti, yaitu dhoroba. Kita terapkan ke fi'il madhi ya. Kita langsung, maknanya insya Allah kalian sudah paham ya. Kalau belum paham silahkan nanti dimurojaah kembali, murojaah mandiri. Ada pertanyaan, ada saran, ada masukan, silahkan disampaikan ke Ustadz ya. Jangan hanya diam, cuma sekedar apa menyimak dari awal akhirnya nggak sampai selesai. Ustadz tidak tahu apakah kalian paham atau enggak ya, maka tolong direspon.
Kalaupun keberatan nanti kita lewat voice note misalnya karena kuotanya besar kalau video. Kalau terlalu cepat nanti tolong disampaikan masukannya apa, sarannya apa, yang lebih baik bagaimana, yaitu sangat Ustadz butuhkan ya. Tentunya untuk kebaikan kita semua. Karena kita belajar ilmu syar'i, lebih-lebih ilmu nahwu terkait dengan Al-Qur'an dan Al-Hadis, maka perlu apa? Kebersamaan ya, saling memberikan nasihat yang terbaik. Kalian belajar, Ustadz juga belajar. Hanya saja saya mengajar, kalian apa? Menyimak dan mendengarkan. Baik, langsung kita terapkan. Huwa doroba, dia sedang memukul. Huma doroba, dia dua orang sedang, bukan sedang ya. Huwa doroba, dia telah memukul. Dia laki-laki. Huma doroba, dia dua orang laki-laki telah memukul. Hum dorobu, mereka telah memukul. Hiya dorobat, dia perempuan telah memukul. Huma dorobata, dia dua orang perempuan telah memukul. Hunna dorobna, mereka para wanita telah memukul. Anta dorobta, kamu telah memukul. Antuma dorobtuma, kalian dua orang laki-laki telah memukul. Antum dorobtum, kalian semua kaum pria dorobtum telah memukul. Anti dorobti, kamu seorang perempuan telah memukul. Antuma dorobtuma, kalian dua orang perempuan telah memukul. Antunna dorobtunna, kalian kaum perempuan telah memukul. Ana dorobtu, aku telah memukul. Nahnu dorobna, kami telah memukul. Doroba di sini artinya memukul. Kalian adik-adik santri sama pernah belajar sama Ustadz, belajar sorofnya ya. Doroba yabribu dorban wa mabriban fa huwa doribun wa hadza mabrubun idrib dan seterusnya. Itu diterapkan di sini, diambil fi'il madhinya. Sorof diterapkan ke nahwu. Lewat apa? Fi'il madhi, seperti itu. Berikutnya doroba ke fi'il mudhari ya. Kita baca saja. Huwa yabribu, huma yabribani, hum yabribuna, hiya tabribu, huma tabribani, hunna yabribna, anta tabribu, antuma tabribani, antum tabribuna, anti tabribina, antuma tabribani, antunna tabribna, ana abribu, nahnu nabribu. Maknanya sama, memukul, cuma waktunya berbeda. Kalau yang ini mudhari sedang. Berarti apa? Kita sudah bisa memahami insyaallah. Huwa yabribu, dia sedang memukul. Huma yabribani, dia dua orang sedang memukul, sampai seterusnya. Ana abribu, saya sedang memukul. Nahnu nabribu, kita atau kami sedang memukul. Intinya sedang ya. Kalau tadi madhi apa? Telah atau sudah. Tapi kalau ini sedang. Sekarang kita doroba terapkan ke fi'il amr sama. Fi'il amr lebih sedikit, hanya 6 dhamir yang menjadi acuan kita yang perlu digarisbawahi, yaitu anta antuma antum, anti antuma antunna. Ini tolong kalian pahami dan dihafalkan. Kita terapkan. Anta idrib, kamu pukul. Antuma idriba, kalian berdua pukullah. Antum idribu, kalian para kaum pria, kalian semua laki-laki, idribu, pukullah. Anti idribi, kamu seorang perempuan, pukullah. Antuma, kalian dua orang perempuan, idriba, pukullah. Antunna idribna, kalian kaum wanita, pukullah. Anta idrib, antuma idriba, antum idribu, anti idribi, antuma idriba, antunna idribna. Seperti itu. Ya. Sekarang kita ke bagian sesi akhir ya. Insya Allah waktunya nanti tidak lebih dari 1/4 jam atau 15 menit. Kata kunci dhamir, kata kunci dhamair, kata ganti. Ingat, kata ganti dalam bahasa Arab berbeda dengan kata ganti dalam bahasa Indonesia, dengan kata ganti dalam bahasa Inggris atau bahasa yang lain. Dalam bahasa Arab lebih kaya, lebih banyak, dan dibedakan antara 1 orang, 2 orang, 3 orang, laki-laki atau perempuan. Seperti itu ya. Poin pertama, kata kuncinya, fi'il mudhari pasti diawali 4 huruf, yaitu anita. Coba kita cek. Ya di sini mudhari kan. Yabribu, yabribu, tabribu, yabribu, abribu, nabribu. Betul berarti. Kata kuncinya adalah diawali dengan salah satu huruf ini, anayata. Disingkat menjadi anita.
Poin kedua, kata ganti orang ketiga. Nah, ini penjelasannya sama yang Ustaz sampaikan. Kata ganti orang ketiga berarti siapa? Yang dibicarakan. Pada fi'il mudhari menggunakan awalan ya. Kita lihat di sini orang ketiga ya semua. Yadribu, yadribani, yadribuna. Kemudian keterangannya kecuali, ya, kecuali untuk dhamir hiya, dia perempuan, dan huma, mereka berdua perempuan, keduanya menggunakan awalan huruf ta. Kita lihat, betul, tadribu, tadribani, semuanya huwa, huma, hum, hunna diawali dengan huruf ya. Tapi kalau hiya dan huma diawali dengan huruf ta, berarti betul. Poin ketiga, kata ganti orang kedua, ya ini yang diajak bicara. Berarti siapa? Anda, kamu atau kalian. Kata ganti orang kedua semuanya menggunakan awalan huruf ta. Kita cek. Tadribu, tadribani, tadribuna, tadribina, tadribani, tadribna. Sahih, ya. Semuanya ini orang kedua ya yang diajak bicara. Kamu dua orang, kalian, kamu laki-laki, kamu perempuan, dua orang, kalian para wanita. Itu semua penerapannya dalam fi'il mudhari diawali dengan huruf ta. Ini, ta semua. Tadribu, tadribani, tadribuna, tadribina, tadribna. Sahih. Terakhir, poin terakhir, fi'il amr hanya berlaku untuk kata ganti orang kedua. Ini yang tadi saya sampaikan. Fi'il amr, kata perintah, hanya berlaku untuk kata ganti orang kedua. Maka seperti ini, kata ganti orang ketiga, kata ganti orang kedua, kata ganti orang pertama sangat penting. Untuk apa? Memahami. Maka dari itu ya, setiap kita belajar, lebih baik itu bersama yang menerangkan, membimbing, mengawasi, dan menemani ya. Kalau kita belajar sendiri nanti kemungkinan tidak bisa. Kecuali kalau kita belajar untuk memurojaah. Kita cek. Fi'il amr kata kerja, sahih. Semuanya terkait dengan kata ganti orang kedua. Anta idrib, antuma idriba, antum idribu, anti idribi, antuma idriba, antuna idribna. Baik, selesai materi kita. Nanti tolong disimak sampai akhir. Ada masukan, ada saran, ada kritik, silahkan disampaikan ya. Kalaupun suka video Ustaz sampaikan, silahkan nanti di like atau di subscribe. Kalau tidak suka silahkan komen, berikan masukan yang membangun. Naktafi bihadzal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.